Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang mulia ini. Kembali kita berjumpa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama memahami apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat Al-Quran Al-Karim dan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sebelumnya. Wabil khusus kita bahas makna-makna singkat, ringkasan indah dari surah yang terdapat dalam juz Amma. Dan kita masih di surah Al-Qadar, surah ke-97 dari urutan Mushaf Utsmani. Dan surah ini ada 5 ayat, sebagaimana antum hafal semua. Dan makna Al-Qadar itu sendiri adalah kemuliaan. Kita telah menyebutkan tentang sebagian dari makna dan tafsir dari ayat yang mulia ini, dari surah mulia ini, yang terkait hubungan surah Al-Qadar dengan surah Al-Alaq. Kemudian penjelasan dari beberapa ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, juga tafsiran para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Di antaranya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ayat pertama hingga ayat keempat, ya, atau ketiga yang kita bahas. Saya ulang sedikit dari yang disebutkan untuk mengingat kembali. Di mana Allah firman Subhanahu wa Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya menurut Al-Quran pada malam penuh kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apa itu malam penuh kemuliaan itu? Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Malam penuh itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, kesejahteraan malam itu sampai terbitnya waktu fajar. Kalau kita perhatikan dari ayat pertama ini, Allah menggunakan dhamir jamak. Inna anzalnahu, dan inna di sini juga tersimpan padanya dhamir jamak yang kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbilang, bukan berarti Allah itu banyak sebagaimana pemahaman orang-orang Nasrani. Ya, disebutnya dhamir jamak sebagai kata ganti bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dhamir itu kata ganti dalam bahasa Arab, ya, untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dapat orang tafsir, Allah Ta'ala yadhkuru nafsahu bi dhamir al-jam'i lidalalatiha 'ala ta'zim kama huna. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam ayat ini dengan dhamir jamak untuk dirinya Ta'ala, untuk menunjukkan keagungannya Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah mengagungkan dirinya Azza wa Jalla sebagaimana ini.
Dan juga dalam ayat lain Allah sering menggunakan dhamir atau kata ganti untuk dirinya Subhanahu wa ta'ala dengan bentuk jamak, di mana Allah mengatakan Subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilaihil masir. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan kami pula yang mematikan, dan kepada kamilah kami semuanya akan dikembalikan. Ini Allah sebutkan ayat ini tentang dirinya dalam bentuk jamak, dan bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbilang lebih dari satu tidak. Ya, ini untuk ta'zim, untuk mengagungkan dirinya Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Azza wa Jalla. Adapun terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dirinya dengan bentuk sighah lafaz yang mufrad jamak, tunggal satu. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Ya, innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang disebut kecuali hanya aku. Fa'budni, sembahlah aku dan tegakkanlah salat untuk mengingat aku. Ini faedah kita hadir memuliakan. Ketika Allah menyebutkan tentang dirinya dengan menggunakan dhamir kata ganti jamak banyak yang berarti kami dalam bahasa Indonesia-nya, itu bukan berarti Allah berbilang lebih dari satu tidak. Itu pemahaman orang musyrikin, khususnya Nasrani. Tapi Allah menyebutkan tentang dirinya dengan kata ganti kami, lita'zim, untuk mengagungkan dirinya Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dalam usul bahasa Arab hal yang biasa. Hal yang biasa yang menunjukkan dari sebagian ulama ada kalanya kita memahami nas Al-Quran Al-Karim dilihat dari pandangan sudut bahasa. Karena Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maka kita kembalikan kepada pemilik bahasa. Sehingga ketika Allah mengatakan dirinya inna kami, bukan berarti Allah itu banyak, karena dalam bahasa Arab itu hal yang biasa. Bagaimana datang kepada seorang atau membawa beberapa orang atau diutus seseorang atau mengatakan kami, bukankah yang bicara satu orang sementara antum mengatakan diri antum kami, apakah menunjukkan antum banyak? Tidak. Yang bersama dia ta'zim. Ya. Adapun untuk menunjukkan keesaannya Subhanahu wa ta'ala dalam tauhid, menunjukkan tentang tauhid, pada saat ini Subhanahu wa ta'ala Allah menyebutkan tentang dirinya dengan dhamir mufrad, kata ganti yang makna satu orang, tunggal. Seperti dalam surah Taha, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa anta fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang disembah kecuali hanya aku, Allah. Maka tegakkanlah salat untuk mengingat aku. Bahkan dalam surah Al-Ikhlas setelah kita bahas, Allah sebutkan dirinya Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Katakan dia Allah yang Maha Esa. Allahus Samad dan seterusnya. Ya, ini faedah yang sangat besar yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahullah taala. Kemudian dalam cerita Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran itu diturunkan pada bulan Qadar secara keseluruhan. Dan diantaranya adalah surah Al-Alaq, surah yang pertama kali turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, itu terjadi di malam Qadar. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli tafsir. Sehingga kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, nazala awwalul Qur'an fi lailatul qadar. Awal Al-Quran turun pada malam Qadar. Yang tafsiran inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Termasuk di antaranya surah Al-Alaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Dan Al-Quran Al-Karim diturunkan secara totalitas jumlatan wahidah sampai ke Baitul Izzah di langit dunia secara totalitas di malam Qadar. Menurut sebagian para ulama kita rahimahullah taala, turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara berlangsung
dengan kondisi yang berbeda-beda, tergantung dari WK, tergantung dari kondisinya. Itu harus di dalam qadar, tidak ada timbangan qadar. Sebagaimana masyarakat Abbas radhiyallahu anhu, qala Abbas radhiyallahu anhu wa ghayruhu kasaraya anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan min al-lawhil mahfuz ila baitil izzati min as-sama'i dunya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara totalitas keseluruhannya dari Allahul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Thumma nazala mufassalan bihasbil waqa'i'i fi 23 sanatan 'ala Rasulillah. Kemudian turun secara bertahap berdasarkan kejadian-kejadian selama 23 tahun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jauh-jauh Allah Subhanahu wa taala, ulama mencoba mengganggu, menjamak tafsiran dari sebagian sahabat Nabi dengan tafsiran yang lainnya, yang mereka sepakat bahwasanya Al-Quran terkadang turun pada bulan dari bulan Ramadan dimasukkan kategorinya adalah surah Al-Alaq. Akan turunnya Al-Quran secara totalitas di Baitul Izzah dan turun secara termasuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kemarin kita bahas. Kemudian poin berikutnya disebutkan oleh para ulama tentang makna Lailatul Qadar dalam surah ini. Kenapa dinamakan dengan Lailatul Qadar? Para ulama ada beberapa tafsiran di sini, ada beberapa makna. Ya, yang pertama Al-Qadar maknanya adalah asy-syaraf, kemuliaan. Asy-syaraf ini yang disebutkan oleh Allah sendiri Subhanahu wa taala. Maksudnya malam itu berarti kemuliaan. Ya, Qadar maknanya asy-syaraf, kemuliaan. Itu kemuliaan di balik bulan-bulan yang ada. Dan itu terjadi di malam hari. Terjadi di malam hari dan terus sampai datangnya waktu fajar menyingsing. Yang kedua, makna Qadar pada ayat ini adalah seorang mengatakan artinya menyempit. Ya, sering kita dapat di contoh Allah Subhanahu wa taala, makna Al-Qadar artinya menyempit. Kenapa dikatakan menyempit? Karena turunnya malaikat ke dunia dan jumlah yang sangat banyak dari izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga dunia terasa sesak dan sempit karena dipenuhi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan makna menyempit ini didukung oleh beberapa ayat Al-Qur'an Al-Karim. Di antaranya dalam surah Al-Fajr, di mana Allah berfirman Subhanahu wa taala, "Wa amma idza nabtalahu faqadara 'alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahana." Dan adapun tatkala Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan menyempitkan rezekinya, membatasinya, disempitkan rezekinya. Terkadang seorang itu disulitkan oleh Allah rezekinya. Tentu sebab yang sebab sempitnya rezeki adalah malasnya kita ibadah kepada Allah. Dan terutama sempitnya rezeki adalah karena malasnya anda beribadah kepada Allah. Yang kedua, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa menyempitkan rezeki. Ya. Lalu ketika orang itu disebutkan rezekinya, fayaqulu rabbi ahana, dia mengatakan Rabbku telah menghinakan aku, padahal tidak demikian. Sempitnya rezeki merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya, dan boleh jadi memang sebagai itu ada siksaan, bisa juga teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat yang menjadi masih kita ada kalimat faqadara 'alaihi, disempitkan rezeki. Jadi makna Qadar kedua adalah menyempit, didukung oleh ayat tadi dalam surah Al-Fajr di ayat 16 dan juga yang lainnya. Misalnya dalam surah Al-Anbiya ketika Nabi Yunus alaihi salatu wasallam ditelan oleh hut, oleh ikan yang besar, ya Allah mengatakan Subhanahu wa taala, "Wa dzannun idh dhahaba ghadiban fadhanna an lan naqdir 'alaihi." Dan ingatlah kisah Dhunnun, yakni Nabi Yunus alaihi salatu wasallam, Yunus bin Matta kata Rasulullah. Ia pergi dalam kondisi marah kepada kaumnya karena kaumnya tidak menerima dakwahnya.
Fadhanna an la naqdir alaih, dia menyangka bahwasanya kami tidak akan mempersempit urusannya, tidak akan menyulitkan dirinya. Fanada fil dhulumat, maka dia pun menyeru dalam kegelapan, gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan. Dia berada di tiga kegelapan berlapis-lapis. Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya termasuk orang-orang yang zalim. Lihat. Dan beliau katakan, "Fadhanna an la naqdir alaih." Dia menyangka bahwasanya Allah tidak akan menyulitkan urusannya, tidak akan menyulitkan. Di mana al-qadar kedua adalah menyempit, sempit, karena turunnya jumlah malaikat yang begitu banyak dari atas langit untuk satu urusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makna ketiga, al-qadar artinya adalah malam takdir, malam takdir. Ya, sehingga kata ulama, wasumiyat Lailatul Qadar min at-taqdir li'anna maqadir al-'am min al-arzaq wal ajal wa ghayriha. Disebut Lailatul Qadar karena takdir, malam takdir, di mana Allah SWT mentakdirkan seluruh hambanya pada malam tersebut, dan takdir secara umum untuk satu tahun ke depan, seperti rezeki seseorang, ajal seseorang. Dalam informasi tahun ada yang lahir, ada yang wafat, ada kejadian ini, kejadian itu, ada rezeki yang diluaskan, ada rezeki yang disempitkan, ada kesedihan, ada kesenangan, ada problem, ada masalah, dan mustahil. Dan sebagai manusia, dia bisa melihat satu tahun ke depan, satu tahun ke belakang itu, ya, dengan ini dicatat. Ya, bisa orang yang berusaha, ya kan, dia terkadang tutup buku di akhir tahun untuk membuka di awal tahun ke depan. Lihat apa yang dilakukan, apakah dia butuh, apakah dia rugi, itu kita. Dan Rabbuna Azza wa Jalla dalam hitungan satu tahun menentukan ajal pada malam qadar tersebut. Malam qadar dari sini sampai malam qadar ke depan. Seperti ini. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat takdir pada malam tersebut, lahir, mati, hidup dan sebagainya. Disebutkan dalam surat Dukhan dari ayat 3 sampai 5. Kama qala ta'ala, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami yang telah menurunkannya Al-Quran pada malam yang diberkahi, kamilah yang memberikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu menjelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yang takdir Allah. Takdir Allah penuh hikmah juga. Baik takdir itu kita sukai atau tidak. Karenanya iman kepada takdir dua hal. Beriman kepadanya baik buruk dan buruknya takdir tersebut, baiknya dan buruknya. Baiknya apakah dari pandangan Allah atau pandangan kita? Ya, dan buruknya dan pandangan kita. Kalau semua takdir Allah itu buruk, sekalipun itu buruk buat kita, menyedihkan, tapi itu semuanya baik. Kenapa? Karena ada hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amran min indina, itu urusan dari sisi kami. Inna kunna mursilin, sesungguhnya kami yang mengutus para rasul. Ini dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya salah satu makna malam qadar adalah malam dicatatnya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini sebagian para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan beberapa maratib takdir, tingkatan takdir. Ya, yang pertama, takdir itu dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Sebagaimana hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu inda Muslim, oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Allah maqadir khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana. Allah
Subhanahu wa taala mencatat takdir seluruh makhluk, semua makhluk yang di langit dan di bumi, manusianya, jinnya, binatangnya, semuanya. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelum itu, Masya Allah, 50.000 secara alam, secara umum Allah catat di lauhul mahfuz, dan Allah dalam bab ini menyendiri, tidak ada malaikat yang tahu, tidak seorang pun nabi rasul yang tahu. Kalau ada makhluk yang tahu akan terjadi di masa depan, makhluk tersebut dikhususkan dari Allah, diantaranya para malaikat yang Allah berikan izin akan terjadi ide itu. Ya, tapi tidak semuanya, sebagian kecil. Dan juga para rasul yang Allah, ya, Rasulullah SAW tahu masalah yang akan lalu, masa yang akan datang, dan apa yang terjadi. Itu karena Allah memberikan kepada Rasulullah SAW kabar tersebut. Tapi secara umum, untuk asalnya tidak ada yang tahu takdir kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Ali bin Thalib, takdirullah sirrun minallah, atau sirrullah. Takdir Allah adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kan yang itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah takdir umri. Takdir umri, takdir berkaitan dengan umur. Itu takdir yang dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ruh ke dalam rahim seorang ibu, karena dalamnya ada janin. Ya, dan malaikat itu Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga janin dan mencatat. Maka si malaikat bertanya, ya Allah, bagaimana umurnya? Allah katakan sekian. Siapa namanya? Fulan. Syahidun atau syakiyun, syakir atau sa'idun, dia celaka atau bahagia, celaka atau bahagia misalnya. Bagaimana ini? Semuanya dicatat oleh malaikat dalam rahim sang ibu, dan itu tidak ada yang tahu kecuali Allah dan malaikat yang Allah berikan. Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata ulama, Allah SWT bahasa kitanya memindahkan data dari lauhul mahfuz takdir soal ini dalam rahim sang ibu yang dicatat oleh malaikat. Makanya ketika seorang dokter mencoba untuk memprediksikan kelahiran seseorang, itu sifatnya prediksi, sifatnya adalah perkiraan, HPL, ya kan? Hari perkiraan lahirnya bisa ditentukan, bisa ada kalanya mundur, ada kalanya maju, atau bahkan tidak lahir dan meninggal dunia. Karena yang tahu bagaimana takdir ditetapkan bagi seorang dalam ibunya. Malaikat hanya memindahkan data, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari catatan dalam mahfuz kepada catatan yang akan malaikat di alam ibunya. Nah, ini namanya takdir umri. Ya, bersifat umum, rezekinya, ajalnya, kemudian bahagianya, kapan dia meninggal dunia, dia hidup sama siapa, dan seterusnya. Nasibnya adalah, maksudnya nasibnya. Nasib itu bagian. Ya, kalau orang dapat rezeki, ada nasib kamu kayak nanti bagian kamu. Ya, yang ketiga, takdir sanawi, takdir yang bersifat tahunan. Nah ini yang terjadi di malam Qadar. Untuk 1 tahun ke depan Allah SWT merencanakan ini, itu dan sebagainya. Dan malaikat mencatatnya. Ya. Dan malaikat juga hadir untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memindahkan takdir dari lauhul mahfuz untuk 1 tahun ke depan yang berada di genggaman malaikat, di catatan malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk 1 tahun ke depan. Dan malaikat tidak tahu isi lauhul mahfuz. Ya, lihat Allah Subhanahu wa taala surah Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsayna fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan yang mati, dan kami pula yang mencatat apa-apa mereka usahakan dan bekas-bekas peninggalan mereka dari jejak, dari athar dan sebagainya. Dan semua itu aksoina itu akso, artinya menghitung satu demi satu dengan teliti, tak meninggalkan sesuatu pun juga. Aksoina. Ya, ini semangat sabda Nabi, ya, tentang Allah punya nama 99 100 berapa?
satu. Man ahsaha, ya. Barang siapa yang menghafalnya, menghitungnya, memahaminya satu demi satu, dakhala jannah, masuk surga. Perbuatan kita jemaah, peninggalan dari amal kita, sisa-sisa yang kita lakukan, ahsaina, kami catat, kami hitung satu demi satu, tak tertinggal fi imamin mubin, dalam catatan kita kami yang terpimpin dan nyata. Maksudnya apa? Lauhul mahfuz. Ini jadi malaikat yang turun pada malam qadar mencatat takdir Allah dalam data dari Allah mahfuz untuk 1 tahun ke depan tetap. Ya, yang keempat adalah takdir yomi, takdir harian. Hari ini terjadi apa? Ya, hari ini kita ngapain dan seterusnya. Semuanya diputuskan Allah SWT. Dan ini makna dari firman Allah dalam surah Ar-Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ardh kulla yawmin huwa fi sya'n fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa saja yang di langit dan di bumi selalu minta kepadanya setiap waktu, dia Allah dalam kesibukan. Artinya Allah mengurusi hambanya. Ada yang minta sehat, ada yang minta membebaskan hutangnya, ada yang minta dimudahkan urusannya, ada yang minta terjodoh, ya, ada yang minta pekerjaan, ada yang dimudahkan urusan, ada yang minta ilmu, ada yang minta masuk ke dalam surga, ada yang ibunya ingin disembuhkan, dan seterusnya. Orang sibuk. Maka Allah mengabulkan doa si fulan, Allah menahan doa si fulan, Allah menyelamatkan si fulan, Allah menetapkan si fulan seperti ini, Allah menyembuhkan si fulan, Allah memberikan penyakit kepada si fulan, Allah memberikan musibah, Allah angkat terus itu. Tapi tidak membuat Allah capek adalah wa ma massana min lughub, dan kami tidak pernah disentuh dengan kecapean kami. Nah, kata Allah, kullu yawmin huwa fi sya'n, setiap harinya Allah dalam posisi sibuk. Seolah-olah Allah SWT itu dalam posisi sibuk, memutuskan ini, memutuskan itu, menahan ini, menahan itu, semuanya. Ini takdir yaumi, takdir yaumi. Jadi dapat ya, dalam takdir Allah mahfuz. Kedua, takdir umri yang terjadi di perut seorang ibu rahim dan Allah timpamu pada jadi seseorang. Ketiga, takdir sanawi, takdir tahunan. Yang keempat, takdir yaumi, harian. Nah, timbul pertanyaan, apakah takdir ini bisa dirubah? Baik takdir yaumi, takdir sanawi, takdir umri, dan mahfuz. Yang kita tahu ketiga takdir ini berasal dari Allah. Mahfuz. Pertanyaan, bisa kan dirubah takdir ini? Jawabannya bisa. Dengan apa kita merubah takdir? Dengan takdir. Di antara takdir Allah dalam doa dan amal saleh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qadara illa du'a'u wa la yazidu fil umri illa al-birru wa inna rajula yatlubu rizqahu bidzanbin yusibuhu, rawahul Hakim wa sahahahu al-Dhahabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bisa menolak takdir buruk kecuali doa. Kata Ibnu Qayyim, doa dan takdir di dalam itu bersatu. Mana yang paling kuat? Itu yang menang. Wala yazidu fil umri illa al-birru, dan tidak ada yang menambah panjang umur kita, baik jumlah umur kita, zat umur kita bertambah atau keberkahan, kecuali kebaikan. Ingat jemaah, selama kita menjaga kebaikan, Allah berkahi kita. Dan selama kita menjaga kemaksiatan, Allah cabut keberkahan dari kita. Umur kita bisa berkurang, baik zatnya, jumlahnya atau keberkahannya. Karena kebaikan berkah. Ya, yang ketiga apa? Dan seseorang bisa terhalang rezekinya karena dosa yang dia kerjakan. Ini semuanya takdir kita. Semuanya takdir Allah SWT. Jadi doa bagian dari Allah SWT dan juga amal soleh.
Amal soleh kita ini bisa mendapatkan umur. Di antaranya itu silaturahim. Ya, terus sudah mengatakan barang siapa yang senang angin fi, barang siapa yang senang untuk ditambahkan umurnya dan diluaskan rezekinya, falyasil rahimahu, dan menyambung silaturahimnya. Ya, man ahabba an yansa fi umrihi wa an yansa fi atharihi falyasrahu wa sallallahu. Barang siapa yang senang agar dipanjangkan usianya dan diluaskan rezekinya, falyasil rahimahu. Ini amal saleh. Tidak masalah bisa menambah umur rezeki. Umur adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir bisa dirubah dengan takdir berupa doa amal saleh. Ya. Nah, permasalahannya apakah takdir itu benar-benar dirubah? Pindah ke tempat yang lain atau bagaimana? Khilaf para ulama. Ya, ada yang mengatakan tidak dirubah, hanya saja memberikan keberkahan pada umurnya dan sebagainya. Ini Al-Habib Ibn Hajar rahimahullah taala dalam Fathul Bari. Baik. Kemudian ada juga Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman inna anzalnahu fi lailatul qadar dan sebagainya, wa ma adraka ma lailatul qadar, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Quran dari tiga sisi jemaah. Dari tiga sisi. Yang pertama, zikrul Qur'ani dhamir. Allah menyebutkan Quran dengan lafaz dhamir. Dhamir ha. Inna anzalnahu mufrad. Allah ingin agungkan. Tidak disebutnya Quran karena sudah maklum Allah menyebutkan Quran bukan yang lain. Yang kedua, Allah ta'ala li'inzalihi asyrafil aqab. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sendiri diturunkan Al-Qur'an pada malam yang memiliki kemuliaan secara mutlak. Asyrafil aqab, semulia waktu itu pada malam. Yang ketiga, Allah asnada inzalahu ila nafsihi. Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan penurunan Al-Quran dengan dirinya. Jadi Allah turunkan, bukan Muhammad SAW, bukan Jibril alaihissalam. Jibril hanya membawa apa yang dia dengar dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan Subhanahu wa taala. Dan ada kalanya ayat-ayat Al-Quran langsung Allah masukkan ke dalam hati Muhammad SAW tanpa Jibril alaihissalam. Dan ayat ini mengandung bantahan bagi mereka yang meragukan Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti Al-Quran itu mulia, diturunkan pada malam kemuliaan dari zat yang maha mulia, dibawa oleh malaikat yang paling mulia, diturunkan kepada semulia-mulia makhluk Tuhan, disampaikan kepada semulia-mulia umat Islam. Maka barang siapa yang membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwakannya, dia orang yang mulia. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang paling mulia dari kalian ada yang belajar Quran dan yang mengajarkannya. Nah ini ayat berikutnya Allah yang kita sampaikan adalah tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat dan ruh Jibril alaihi salatu wassalam fiha, ke dalamnya, itu ini maksudnya menunjukkan malaikat di atas, ya, bi'izni rabbihim min kulli amr, dengan izin Rabbnya, Rabb mereka untuk mengatur semua urusan. Jawab Allah Subhanahu wa taala, kalimat tanazzal asal katanya adalah tatanazzal. Huruf ta-nya ditiadakan satu. Untuk
ikhtisar ringkas. Dan itu makanya tatanazzal turun dalam jumlah yang banyak terus menerus menunjukkan jumlah yang banyak jamaah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jika kata para ulama, tanazzalul malaikah ay tatanazzalul malaikatu tabaan. Para malaikat saling turun terus saling mengikuti turunnya satu turun terus. Yang langit ini turun, yang langit ini turun, semua turun. Jadi turunnya dalam jumlah yang sangat banyak. Ya. Sehingga dalam sebuah hadis jemaah, di langit ini jumlah malaikat banyak sekali. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat di jumlah alamin. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Dan tidak ada yang tahu tentang jumlah tentara Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika turun ke langit dunia malaikat itu, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita imani ketika malam Qadar terjadi di 10 akhir Ramadan, malaikat turun. Bahkan lebih banyak dibanding pasir di laut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih banyak. Karena menggunakan kalimat tanazzalul malaikah ay tatanazzalul malaikatu tabahan. Mereka saling mengikuti saudara lainnya. Yang yang di langit turun, yang ikuti lagi yang terus banyak sekali. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni ara ma la tarawna." Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak pernah kamu lihat. Wa asma'u ma la tasma'un. Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Aqtis sama'u haqqalaha an ta'itta. Langit-langit itu mengeluh, berbunyi seperti bunyinya otak yang mengeluh karena beratnya menanggung beban. Langit itu mengeluh jawab kepada Allah, berbunyi, bersuara. Kenapa? Saking penuhnya malaikat tersebut. Bacanya, "Ma fiha mawdi'u arba'i asabi'ah illa 'alaihi malakun sajidun." Tidak ada di langit itu space tempat, ya, seluas tempat jari segini, kecuali ada malaikat bersujud kepada Allah. Berarti setiap langit 1, 2, 3, 4 sampai ke 7. Yang langit itu luasnya 500 tahun perjalanan, yang tebalnya 500 tahun perjalanan. Jarak satu langit yang satu ke langit yang kedua aja jaraknya 500 tahun perjalanan. Itu penuh dengan malaikat. Tidak ada seluas tempat jadi luasnya kecuali ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di atas langit itu banyak malaikat yang sujud, yang bekerja, apa sekitarnya kerjaannya gitu ya. Yang ibadahnya hanya sujud kepada Allah, terus sujud kepada Allah. Gak pernah diangkat begini. Jangan satu urusan diturun ke dunia. Ya, menunjukkan zaman Allah SWT malaikat jumlahnya banyak. Ya, luas langit itu penuh dengan malaikat. Sementara pada malam Qadar malaikat ternyata turun dari langit menuju bumi. Kayak apa? Bumi ini kecil. Langit itu besar. Ya. Sehingga pada surah ini atau ayat ini dinamakan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Tadi dia telah maknanya apa? Karena malaikat turun yang jumlahnya sangat banyak membuat dunia ini terasa sempit. Kemudian Allah berfirman SWT, "Wa-ruhu fiha." Dan Jibril turun secara khusus. Padahal malaikat Jibril termasuk malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan malaikat secara umum, lalu Jibril secara khusus. Ini kata ulama tersebut dzikrul khas dan al-am. Penyebutan secara khusus setelah penyebutan secara umum. Ini untuk menyebutkan apa sisi kemuliaan Jibril secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tersebut malaikat secara khusus kepada Jibril alaihi salatu wassalam. Padahal malaikat Allah banyak. Iya atau tidak? Banyak sekali. Malaikat yang berarti
yang sangat besar, yang jarak telinganya dengan apa namanya, bahunya 700 tahun berjalan. Allahu Akbar, besar. Dan Rasulullah diberikan izin untuk menyampaikan sifat malaikat tatkala Isra Mi'raj. Saya berizin Allah untuk menyampaikan bagaimana malaikat itu. Ternyata jarak syahmatai udai, ini anti-anti telinganya dengan bahunya 700 tahun perjalanan. Dan Rasul pernah menyebutkan bagaimana indahnya Jibril alaihissalatu wassalam memiliki 600 sayap. Ketika dibuka dalam hadis Hasan riwayat Tirmidzi, yang pertama layaknya zamrud di khatulistiwa, bermacam-macam warna-warni. Dan Jibril duduk di atas langit sehingga dadanya ini menutupi ufuk timur dan barat bumi. Duduk di atas kursi sampai Nabi pernah mengatakan kepada Khadijah, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Masya Allah, besar mereka ini. Dan dia tahu betapa besarnya kecenderungan alamin. Kalau malaikat itu besar, Allah lebih besar lagi. Makanya Allah Akbar, Allah besar. Ya. Nah, dalam ayat ini Allah SWT mengatakan kalimat roh. Wa Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi di antara nama Jibril adalah roh. Jibril punya nama berapa nama ya? Teman Jibril, kedua Allah, ketiga Jibril. Dan di antara julukan Jibril adalah malaikat kehidupan. Dan malaikat kehidupan ada 3: Jibril, Israfil, dan itu lagi apa? Apa? Jibril, Israfil, mereka Mikail. Dalam hadis ya, Nabi berdoa tentang yang menyebut nama 3 ini, Jibril, Mikail, Israfil. Kata Ibnu Qayyim, ini malaikat kehidupan. Jibril membawa kehidupan dengan wahyu hidupnya hati. Israfil menghidupkan makhluk yang telah mati dengan sangkakalanya. Dan Mikail menghidupkan dengan rezeki Allah, mengatur hujan, mengatur rezeki. Dan malaikat kehidupan. Jadi di antara lafaz atau julukan bagi malaikat yang ini Jibril, yang Israfil malaikat kehidupan. Dan Jibril di antaranya adalah Jibril. Salah satu nama malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Baik. Kemudian kalimat tanazzalul malaikatu war-ruh. Tanazzalul malaikatu war-ruh wal ma'na annahu yanzilu ma'al malaikati fi lailatul qadr. Wa khassahu bi-dzikri li syarafihi ma'a annahu dakhilun fil malaikah. Turunnya malaikat dan Jibril, maknanya adalah turunnya mereka dalam jumlah yang sangat banyak pada malam Qadar, dan dikhususkan yang menyebutkan Jibril karena kemuliaan Jibril itu sendiri alaihissalatu wassalam. Bikin rabbihim, dengan izin Rabbnya. Jadi malaikat itu turun bukan sekedar hatinya. Mereka turun menurut apa yang Allah perintahkan Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dusta kalau ada orang mengatakan bisa manggil malaikat, itu tidak benar. Bahkan ada seorang rukun punya malaikat 2. Salah satu malaikat Jibril dengan itu. Saya pernah baca dalam sebuah majalah sihir ya, itu sihir. Dan seorang rukun punya malaikat namanya Jibril. Malaikat kecintaan Jibril bercinta, dan malaikat kebencian Jibril kebencian. Ini untuk mengikat menggunakan pelet, ya, berpelet. Ini haram, ini syirik. Itu bukan Jibril, itu apa? Jin, syaitan. Ya, Jibril tidak pernah turun kepada seseorang kecuali dari izin Allah. Maka dusta kalau ada orang mengatakan bisa panggil malaikat atau Jibril mendatanginya atau Jibril masuk ke dalam tubuhnya menyatu dengan seorang ini, dusta ini kadzdzab. Ini termasuk pelecehan kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di antara alasan beliau
kitab dengan judulnya As-Sarimul Maslul liman syadzaba Rasul. Padahal terbunuh sebagai mereka yang mencaci maki para Rasul Allah. Di antara Jibril Rasul Allah SWT. Maka orang yang mengatakan Jibril mendatanginya, maka dia telah mencela para Rasul. Di antaranya Jibril alaihissalam mengaku-ngaku dapat wahyu dari Allah, maka dia berusaha atas nama Allah dan atas nama Jibril, karena Jibril yang pernah turun kepada sahabat dan kepada para nabi dan Rasul. BM Rabbi dengan isi Tuhan. Ini malaikat turun kepada manusia itu dengan isi Allah SWT. Yang bisa dipakai. Bi'amrihi ta'ala lahum bin nuzul. Dengan perintah Allah kepada mereka untuk turun. Fanuzuluhum ta'atan lillah. Mereka turun ke dunia ini karena taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk ngapain coba Jibril datang ke dunia ini kalau bukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga kata Nabi SAW, "Anal malaikata tilkal laila fil ardi akthar min 'adadil fasar." Bahasanya malaikat yang turun itu pada malam kota ke bumi lebih banyak daripada jumlah pasir di lautan, juga kerikil-kerikil banyak juga. Dan mereka turun dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, coba lihat. Karena malaikat itu turun atas perintah seorang, ini menunjukkan malaikat itu diatur oleh Allah SWT. Jadi ini bukan, ini nggak benar. Apalagi sampai mengaku malaikat. Sehingga sebagian nabi palsu yang pernah hidup di zaman Nabi SAW itu diperangi oleh kedatangannya Al-Aswar Al-Insi. Dia punya dua malaikat, namanya Syuqaib dan Huqaib. Sebenarnya Syuqaib dan Huqaib ini jin, bukan malaikat. Bukan malaikat. Karena nggak mungkin malaikat menurut kemauan diri sendiri. Allah yang perintahkan Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada sebuah hadis yang dikhilafkan para ulama kesahihannya dan dibawakan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami' al-Ulum Hikam. Ya, tentang hadis agar kita senantiasa mengingat Allah Ta'ala fillahi firraha ila fi syiddah. Sebagai lagi dalam hadis dari Fadilah yang farqa, malaikat dari kapal mendengar keluhan Nabi Yunus alaihissalam gerincing di atas langit dan di langit keempat. Kata malaikat, ya Allah, sesungguhnya kita sering mendengar keluhan orang ini, ya Allah. Ini doa kami kenal, ya Allah. Maka katakan, itu adalah hamba Yunus. Dan Allah perintahkan malaikat tersebut untuk turun di langit keempat untuk membantunya. Ya, dan juga ada sebagian salafus saleh radhiyallahu anhum tatkala dia lagi berjalan, tiba-tiba di tengah jalan dia dihadang oleh para perampok. Maka kalau dia menjalankan bagaimana jawabannya akan dibunuh. Kata orang soleh ini, izinkan aku untuk sholat 2 rakaat kepada Rabbku. Maka dia sholat 2 rakaat. Dia berdoa sepanjang sholatnya termasuk dalam sujudnya. Maka gerincing di langit keempat. Maka malaikat, ya Allah, ini ada hamba yang kesulitan, ya Allah. Kata Allah, turunlah engkau bantu hamba-Ku. Maka mereka turun menjadi seorang yang kuda sambil memegang tombak. Maka ditopaklah oleh mereka tersebut. Maka hamba ini kata langsung, engkau siapa? Aku malaikat yang memerintahkan dengan tempat untuk membantu dirimu. Dan itu malaikat jadi dicatat oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah dalam At-Taraif wal Dharaif, kisah-kisah yang aneh. Yang antaranya sebagai salah kita mengalami demikian. Dan juga hadis Nabi SAW, ya, ketika orang datang kepada orang lain karena cinta karena Allah SWT, itu malaikat dan Allah SWT. Itu maka mana itu masih pulang? Apakah engkau mendatanginya karena dia sudah memberimu hadiah? Enggak pernah. Hanya saja saya mencintainya karena Allah. Apa kata malaikat? Sesungguhnya aku malaikat dari atas langit, atas perintah Allah turun kepada untuk menyampaikan bahwasanya Allah mencintai dirimu. Ini menunjukkan yang mencintai Allah SWT. Malaikat tidak pernah turun kecuali dengan izin Allah, termasuk Jibril dan juga malaikat
yang lainnya maka dusta. Kalau orang mengatakan ketemu malaikat dapat wahyu dari Jibril atau dia punya malaikat, itu dusta, dikadzab, diperbohong besar. Ya. Kemudian kata Allah, "Mengikut amrin," dalam semua urusan kita mengatur. Yanziluna bi kulli amrin qaddarahu. Famin bimana al-gah. Di sini kata ulama, maknanya adalah mereka turun dengan seluruh urusan yang Allah takdirkan semua. Jadi mereka turun membawa risalah dari Allah, membawa takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang mereka lakukan di bumi ini semuanya. Karena makna min di sini maknanya adalah al-gah. Bikul amri, bah maknanya, jadi ini bukan min di tempat ini, bukan min masih sebagian tidak, tapi bah bikul amri dengan seluruh perkara dari Allah SWT. Jadi perkara yang bersifat takdir yang Allah pindahkan dari takdir Allah mahfuz ke takdir sanawi. Jadi semua takdir Allah sebutkan untuk berlaku selama 10 tahun terjadi pada takdir. Jadi min di sini bukan min di tempat yang menyatakan sebagian, karena ada makna min artinya sebagian. Ya, saja syarif itu minallah, saya minum dari air ini sebagian, air semuanya saya minum. Karena min maknanya macam-macam, ada maknanya bagian, ya, seperti bahkan khashab, seperti babul minal khashab, pintu dari kayu, terbuat dari kayu, sebagian kayu, dan seterusnya. Jadi min di sini maknanya artinya seluruhnya, bermakna bikulli amrin, seluruh urusan yang Allah berikan subhanahu wa ta'ala kepada malaikat. Nah, dan ini disebutkan oleh Allah juga. Tadi saya bacakan ayatnya dalam surat Al-Duha di ayat keempat. Allah mengatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ya, padanya semua urusan itu diatur dan penuh hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna di sini artinya semua urusan terjadi pada satu tahunnya. Wallahu a'lam. Kemudian Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahtera malam tersebut sampai terbitnya fajar. Sampai terbitnya, artinya malam Qadar itu penuh kebahagiaan, penuh keselamatan, karena malaikat turun membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata ulama, maknanya para malaikat memberikan salam kepada kaum muslimin yang mereka sedang beribadah kepada Allah. Mereka mendoakan keselamatan bagi mereka beribadah pada malam Qadar. Mereka beribadah kepada Allah pada 10 malam terakhir, karena malam Qadar terjadi pada 10 malam yang akhir. Dan barang siapa yang menempati malam Qadar dan ibadah kepada Allah, mereka akan orang yang mendapatkan doa keselamatan dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan manusia adanya kita akan sebenarnya bagaimana ucapan salam malaikat kepada kita. Sehingga sebagian ulama kita seperti Imam Al-Qayyim lagi ya, dalam kitabnya Jila'ul Afham fi Fadl Salati al-Khair Anan, ya, menyebutkan tentang doa malaikat untuk hamba-hamba Allah adalah dia tadi ucapan salam atau salam, maknanya adalah doa yang dipanjatkan malaikat kepada Allah untuk hamba-hamba Allah kepada para manusia. Jadi jangan kita Allah bahagia kita bisa beribadah pada malam tersebut, dan Allah sudah menurunkan kebahagiaan bagi mereka yang berketaatan kepadanya Subhanahu wa taala pada malam tersebut. Yang terpenting kebahagiaannya apa? Diampunkannya dosa, ketenangan pada malam tersebut. Jika orang yang mengerjakan ibadah khususnya sholat malam, sholat tarawih bersama imam pada malam Qadar, yang kebahagiaannya apa? Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama
Idzabi, barang siapa melaksanakan sholat malam pada malam qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Min dzambihi, dari dosa-dosanya. Kemudian jemaah Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini tersimpan faedah bahwasanya keselamatan itu berasal dari Allah Subhanahu. Ya, salamun hiya, sejahtera malam itu sampai terbit fajar. Kesejahteraan, keselamatan, kenikmatan, kebaikan, rahmat sampai terbitnya fajar terus. Maka terbitnya fajar itu merupakan sisa-sisa dari kebaikan yang Allah berikan pada malam qadar tersebut. Maka karena siapa yang menghidupkan malam qadar terus dilakukan dengan sholat subuh berjamaah, dia termasuk mendapatkan malam qadar di tempat ulama. Dan masing-masing kita menanti malam qadar tergantung dari amal kita. Apakah dengan ketaatan atau dengan kelalaian atau dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling bahagia adalah mereka mendapatkan malam qadar dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita semua kapan malam qadar itu terjadi? Yang pertama, ulama sepakat terjadi pada 10 akhir Ramadan. Dan 10 akhir Ramadan ini, 10 akhir itu atau selama Ramadan ini bisa ada kalanya 30 hari atau 29 hari, ya kan? Nah, sehingga Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya rahimahullah, malam qadar bisa terjadi pada malam genap dan malam ganjil. Karena tergantung, terkadang Ramadan itu 29 atau 30 hari. Maka kalau tertibkan 29 hari, maka aku hitung 29, 28, 27, 26, 25, 24, terus 23, 22, 21, 20. Berarti sekitar malam ke-19, hari ke-19 di bulan Ramadan itu kan malam ke-20. Kalau ditakdirkan Ramadan itu 29 hari, ya kan? Berarti ini malam apa? Malam genap. Kalau genap, kalau Ramadan 30 hari, berarti kita mulai masuk malam 21 di hari ke-20 Ramadan. Karena bulan kata Nabi bisa 30, bisa 29 hari. Dan boleh jadi malam Ramadan terjadi pada malam genap, yang penting pada sebelum akhir Ramadan. Ini pertama, para ulama. Yang kedua, cari pada malam ganjil. Malam ganjil. Dan malam ganjil ini bisa terjadi pada malam tengah-tengah genap. Karena boleh jadi Ramadan ini 9 hari. 10 hari kan? Ya. Sehingga kata Nabi SAW, "Inni kharajtu li ukhbirakum lailatul qadr, famalaha fulan wa fulan." Aku keluar untuk mengabarkan kepada kalian tentang malam qadar. Namun ada dua orang yang berdebat berantem, adu mulut cekcok, sehingga aku terlupakan dengan sebab itu. Enggak diketahui lagi. Farfi'a di akhir Allah Subhanahu wa taala mengetahui tersebut pengetahuan yang bukan malam qadarnya. Wa asa yakuna khairan lakum fantamisuha fi sab'i fi tis'i was sab'i wal khamsin. Mungkin diangkatnya pengetahuan tentang malam qadar lebih baik bagi kalian. Maka carilah di 9 malam terakhir, atau di 7 malam terakhir, atau di 5 malam terakhir. Ya. Artinya Nabi cari malam qadar kepada kita pada malam-malam ganjil. Dan ini hikmahnya bahwasanya malam qadar itu kita cari sebelah akhir malam. Jadi kita tidak hanya mengkhususkan malam ganjil. Ya, dan hikmah kenapa Allah tutup perkara tersebut, Allah angkat perkara tersebut agar kita semangat mengerjakannya. Sehingga sebenarnya kurang tepat kalau kita hanya semangat pada malam-malam ganjil. Kurang tepat. Karena Ramadan itu bisa 29, bisa 30 hari. Yang jelas bagi kita 10 akhir Ramadan, kata Aisyah, Nabi Isya dan Mi'zarahu, Nabi ikat kencang-kencang tali sarungnya. Nanti Nabi sungguh-sungguh. Wa ahya lailahu, Nabi menghidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlahu, Nabi membangunkan keluarganya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus kerjasama itu. Di sini kata para ulama, adanya kerjasama dalam rumah tangga untuk mencapai kesehatan.
Nabi ikat, Nabi bangunkan saudara keluarganya, Nabi hidupkan malam-malamnya. Dan banyak tafsiran dan prolog tentang makna ini. Ya, yang kedua yang kita sementara keburukan itu bisa menghilangkan kebaikan. Gara-gara orang yang bertengkar, adu mulut, Allah angkat pengetahuan kepada kita. Berarti keburukan yang kita lakukan jemaah, apakah dengan mulut kita dan dengan kita, boleh jadi Allah angkat keburukan kebaikan dari kita. Hati-hati. Ya. Sebelumnya kita tahu tentang qadar, namun ketika terjadi pertengkaran, beliau jadi lupa. Akhirnya lupa kapan dalam kata Allah bertugas Subhanahu wa taala. Dan berangkatnya pengetahuan tentang alam qadar ini musibah sebenarnya. Walaupun ada hikmah dalamnya. Dan bisa jadi kata Nabi lebih baik. Wa asa an yakuna khairan lakum, dan boleh jadi itu lebih baik ketika alam qadar itu pengetahuannya dianggap oleh Allah, bukan ditiadakannya sama sekali Lailatul Qadar sebagaimana ungkapan orang Syiah. Karena Syiah menyebut apa? Lailatul Qadar itu ya, ikhwan fillah, ini hikmah buat kita dari semangat. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya menyebutkan ada 40 pendapat. Kita ini Lailatul Qadar dalam menentukan malam qadar hari apa dan tanggal berapa. Ya, subhanallah. Benar sekali ya. Kalau melihat kita cari di mana mengkaji, terutama ya 27 ada mengatakan 25. Tapi yang jelas bahwa kita mengerahkan segala upaya kita pada 10 bulan Ramadan agar kita benar-benar mendapatkan malam qadar. Baik, ada faedah yang kita ambil dari surah ini. Saya ringkasnya. Yang pertama, zikrullahi nafsahu bidhamir jam'i ad-dali ala qudratihi. Allah menyebutkan tentang dirinya dengan menggunakan dhamir jamak nahnu, kami, untuk menunjukkan keagungannya. Ini poin pertama. Yang kedua, Al-Quran munazzalun. Al-Quran itu Allah turunkan subhanahu. Al-Quran munazzalun. Al-Quran itu Allah turunkan subhanahu. Yang ketiga, annahu munazzalun fi lailatul qadar. Bahwasanya Al-Quran Al-Karim diturunkan oleh Allah pada malam qadar. Yang keempat, fadlul lailatul qadri minal wujuh. Keutamaan malam qadar dari berbagai macam bulan yang lainnya. Sebagaimana kita jelaskan tadi ya, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ia umur kita mungkin 83 atau 80 tahun. Ini kemuliaan yang Allah berikan khusus bagi umat Muhammad. Ini salah satu pendapat Imam Syafi'i dan juga Imam Nawawi ya. Jadi Lailatul itu malam yang khusus hanya ada pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, taqdimu maqadir sana. Penetapan atau penetapan takdir dalam setahun yang terjadi pada malam qadar. Yang keenam, anna lailatul qadri baqiyatun lam turfa. Bahwasanya malam qadar masih ada dan tidak diangkat. Yang diangkat adalah apanya? Pengetahuannya secara pasti kapan terjadi. Makanya Nabi suruh kita apa? Suruh mencari. Yang namanya suruh mencari itu pasti ada.
masalah ini. Yang pertama, ya, penjelasan tentang akal ini. Yang kedua, apa namanya? Disebutkannya macam-macam takdir. Macam-macam takdir, takdir sanawi terjadi setiap tahun, dan itu terjadi di malam qadar. Kalau malam qadar itu diangkat, tentunya penetapan takdir sanawi nggak ada lagi, karena diangkat. Ketiga kata ulama, Al-Quran itu turun kepada Rasulullah itu sampai akhir zaman. Disebutkan dalam malam qadar, turun penularan itu menunjukkan tetap adanya malam qadar bersamaan tetap adanya Tuhan sampai menjelang hari kiamat. Wal ada baqa'ah munasibun li baqa'il Qur'an mahfuz, karena tetapnya malam qadar itu munasib, sesuai dengan adanya kelanggengannya Quran yang terjadi oleh Allah SWT. Jadi selama ada Quran, kalau Tuhan SWT kepada kita ini dan Quran terus kita baca, itu menunjukkan bahwa kita terbiasa masih ada. Dan seterusnya dari kaum kita. Ketujuh jemaah, karena sebelum malaikat ketika lailah wa Jibril alaihi salatu wassalam turunnya malaikat pada malam tersebut, dan juga Jibril menunjukkan malaikat Jibril masih punya tugas, sehingga ada ucapan yang kurang pantas bagi Jibril diutarakan oleh beliau. Dan Jibril maksud saya mengatakan Jibril pensiun. Jibril apa? Pensiun. Ini benar. Walaupun para muslim sudah karena Nabi dan Rasulullah sudah berhenti bekerja, Jibril saja tetap ada melaksanakan tugasnya. Kemudian dari ayat ini itsbatul malaikat, penetapan malaikat, maksudnya mereka itu ada, mereka itu makhluk, mereka itu bukan maknawi, mereka itu punya jasa. Yang terakhir jemaah, bahwasanya Allah itu secara malam itu malam penuh keselamatan dari keburukan dan kebencian dan kejelekan. Dan kalau boleh saya tambahkan satu lagi sebagai yang disebut kita, An-laila afdal minan nahar, malam hari lebih utama dibanding siang hari. Dengan sebagai salah, saya lupa namanya siapa, mereka mengatakan kalau tidak ada malam hari, salah satu yang tidak ingin hidup. Karena malam hari dosa ibadah kepada Allah. Jadi ibadah pada nikmat di malam hari jemaah. Di antaranya apa? Tahajud, baca Quran, berdoa, berkholwat, bersedekah. Dan malam hari turunnya Allah ke langit dunia. Betul tidak? Kata para ulama, ya, kama sabaqahu para ulama min izal Quran fi lailatul qadar wa hadhihi sifatu wajih. Ini kata ulama bahwasanya malam hari itu utama dibanding siang hari. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Jadi menjaga ibadah dalam hari lebih nikmat. Sampai di sini ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Ada pertanyaan jemaah? Ada pertanyaan? Ibu-ibu pertanyaan? Cukup ya? Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan kita cukupkan di sini, semoga ada yang manfaatnya. Tapi kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan bawa lagi lah.
Ya ada kembali